Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini, yaitu Arosid. Jangan lupa like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya, karena itu semua gratis. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya, pembelajaran PPKN, nanti saya akan menjelaskan tentang ancaman terhadap negara. Nah, materi ini adalah materi untuk tingkat SMA atau SMK. Nah, sekarang kita akan mulai saja materinya. Sekali lagi, materi ini kita akan bahas tentang ancaman terhadap negara Republik Indonesia. Nah, apa saja sih ancaman-ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia? Sekarang kita lihat. Nah, sebelum jauh membahas apa itu materi yang ada dalam ancaman, kita harus tahu dulu pengertian ancaman itu sendiri. Apakah ancaman itu? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dalam membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, itu yang dinamakan dengan ancaman. Jadi, mengancam bagi kedaulatan suatu negara, itu yang dinamakan dengan ancaman. Nah, kemudian ancaman di bidang ideologi, ya. Jadi ada nanti di bidang ideologi dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas ancaman di bidang ideologi. Yang pertama yang mengancam ideologi bangsa Indonesia itu adalah PKI. Apa itu PKI? PKI adalah Partai Komunis Indonesia. PKI ini memberontak sebanyak 2 kali pemberontakan. Yang pertama, pemberontakan di Madiun, ya, Jawa Timur, yaitu pada tahun 1948. Kemudian pemberontakan yang kedua yaitu terjadi pada 30 September 1965. Puncaknya penculikan para jenderal revolusi. Nah, itu adalah ancaman di bidang ideologi. Jadi para PKI ini mengancam kedaulatan bangsa Indonesia, terutama di bidang ideologi, ya. Jadi ingin merubah Pancasila menjadi paham komunis. Kemudian apa lagi? Yang kedua, DITII. Apa sih DITII? DI itu adalah Darul Islam, sedangkan TII Tentara Islam Indonesia, disebut dengan DITII. Nah, DITII ini juga memberontak, ya, yang menginginkan pembentukan NII. NII yaitu Negara Islam Indonesia. Jadi Pancasila ini ingin dirubah menjadi negara Islam, yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949. Kemudian gerakan DITII berkembang di sebagian wilayah Indonesia, di antaranya di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Kemudian di Sulawesi oleh Kahar Muzakar. Kemudian di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh, dan di Kalimantan dipimpin oleh Ibnu Hajar, ya, di Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar.
Nah, itu adalah gerakan DITI. Jadi gerakan DITI ini sudah berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Jadi sangat pesat ya perkembangannya untuk merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam. Kemudian ancaman di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik ini baik ancaman di dalam negeri maupun ancaman yang datang dari luar negeri. Yang pertama, ancaman yang datang dari dalam negeri. Jadi ancaman politik dari dalam negeri dapat dilihat dari gerakan separatis ya. Jadi gerakan separatis. Kemudian yang kedua dari luar negeri. Jadi gerakan separatis atau separatisme, kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia itu yang pertama Republik Maluku Selatan atau lebih dikenal dengan RMS. Gerakan Republik Maluku Selatan merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan hanya ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari negara Indonesia Timur atau NIT maupun NKRI. Nah, itu adalah gerakan RMS atau separatis. Nah, itu pembahasannya untuk kesempatan pada hari ini, dan nanti pembahasan yang lain nanti ada di video-video berikutnya. Itu saja, kurang lebihnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di sini. Terima kasih.